Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Miftahul Jannah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi, STHI, MA. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, video saya kali ini akan membahas tentang kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Yuk simak videonya ya teman-teman. Nah, sebelum saya membahas tentang kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf ini, terlebih dahulu saya akan membahas tentang biografi Imam Al-Mizzi. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidh Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Abdul Rahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Az-Zuhri Al-Kalbi Al-Qadai Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi dilahirkan di daerah Halab pada tahun 654 Hijriah dan dibesarkan di daerah Mizzah serta menghafal Al-Quran dan memahaminya sedikit demi sedikit. Al-Mizzi termasuk keturunan bangsa Arab. Ketika Al-Mizzi menginjak pada usia muda, ia pindah bersama orang tuanya ke kota Al-Mizzah, sebuah daerah yang kaya yang berada di sebelah kota Damaskus. Kemudian ia besar dan menetap di Damaskus. Nah, ia wafat pada tahun 1342 Masehi di Darul Hadits Ashrafiyah di Damaskus. Al-Mizzi ini adalah seorang ulama rijal yang mengambil madhab salaf dalam aqidah. Salah satu karyanya yang membawa namanya menjadi tersohor dalam dunia keilmuan hadis ialah kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Kitab ini dicetak dalam percetakan Beirut, Darul Gharib Al-Islami, yang mana cetakan pertama adalah pada tahun 1999 Masehi, dan kitab ini merupakan jenis kitab atrof. Nah, apa itu atrof? Atrof adalah salah satu jenis kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Adapun yang dimaksud dengan jenis atrof adalah kumpulan hadis-hadis dari beberapa kitab induknya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Kitab atrof ini merupakan kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadis yang dapat menunjukkan lanjutan hadis yang dimaksud. Kemudian, mengumpulkan seluruh sanadnya, baik itu sanad satu kisah ataupun sanad dari beberapa kitab. Nah, sistematika penulisannya, para penulis biasanya menyusun urutannya berdasarkan musnad para sahabat dengan susunan nama sesuai huruf-huruf ijaiyah. Lalu, menyebutkan pangkal hadis yang dapat menunjukkan ujungnya, seperti hadis Nabi, kullukum ra'in atau bunyal islamu ala khamsin. Selanjutnya, kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ini terbilang sebagai kitab terbesar yang ditulis dalam Kutubus Sittah. Nah, kitab ini dicetak dalam 13 jilid. Adapun sistematika kitab ini adalah menghimpun biografi nama-nama sahabat, tabi'in, yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbatkan pada sahabat setelah mengurutkan nama-nama mereka berdasarkan urutan mu'jam, dan 400 hadis mursal yang dinisbatkan pemimpin tabi'in dan generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai huruf-huruf mu'jam. Nah, untuk mengetahui isi kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ini diperlukan rumus untuk mempermudah dalam mencari kitab asalnya, yaitu Kutubus Sittah. Adapun rumus-rumusnya yaitu Ain untuk periwayatan Kutubus Sittah, Kha untuk Bukhari dalam kitab sahihnya, Kha dalam ta'liq Bukhari, Mim untuk Muslim, Dal untuk Abu Dawud, Ta Tirmidzi dalam kitab sunannya, Ta Mim Tirmidzi dalam Asy-Syama'il, Sin Ya Nasa'i dalam Fi Amal Al-Yawm wa Lailah, Sin untuk Nasa'i dalam kitab sunannya, Qaf untuk Ibnu Majah, Zai untuk tambahan Imam Al-Mizzi terhadap jalur sanad yang terlupakan dari kitab-kitab atrof sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Kaf
yaitu koreksi Imam Al-Mizzi terhadap kitab Ibnu Sakir atau Abu Al-Qasim. Nah, bisa kita lihat bersama, berikut ini adalah contoh isi kitab dari Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Ada titik hitam di sebelah kanan, Syu'aib bin Al-Habhab Al-Azdiyu Abu Salih Al-Basri, yang mana beliau merupakan seorang tabi'in. Kemudian di bawahnya ada tanda panah sebelah kanan, ada angka 912. Ini adalah nomor hadis. Di sebelahnya ada huruf kha, mim, dan sin, yang mana ini adalah rumus. Kha Bukhari dalam kitab sahihnya, mim untuk Muslim, dan sin untuk An-Nasai dalam kitab sunannya. Kemudian di sebelah kiri ada tanda panah lagi, itu merupakan potongan hadis Nabi yang berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'taqa Safiyyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Kemudian di bawahnya ada tanda panah yang mana ini adalah sanad dari Imam Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu manfaat dalam menggunakan kitab Atraf ini. Adapun manfaatnya yang pertama, yaitu untuk mengetahui berbagai macam hadis dari setiap sahabat dalam satu kitab yang digunakan dalam kitab Atraf ini. Yang kedua, untuk mengetahui orang yang mengeluarkan hadis dari para sahabat yang mengarang hadis dari kitab asalnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui beberapa sanad yang berbeda yang terkumpul dalam satu tempat. Demikian tadi pembahasan saya tentang kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.